Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang hubungan intim atau seks terlarang antara bos perusahaan yang masih muda tampan dan belum menikah dengan sekretarisnya yang seksi dan cantik, tapi sudah bersuami. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Ya, supaya kami bisa lebih semangat bikin konten-konten cerita seru lainnya. Oke, kita mulai aja ceritanya ya. Saudara-saudara, inilah sebuah kisah tentang cinta, nafsu, dan penyesalan. Tentang seorang bos muda yang tampan, kaya, dan berkuasa. Dan seorang sekretaris cantik yang sudah bersuami. Mereka terjerat dalam hubungan terlarang yang tak pernah mereka bayangkan. Awalnya terasa manis, penuh gairah, tetapi lambat laun berubah menjadi racun yang meruntuhkan hidup mereka. Mari kita dengarkan kisah ini. Di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, berdirilah seorang pria muda bernama Aditya. Umurnya baru 30 tahun. Wajahnya tampan, tubuh tegap, dan tutur katanya penuh wibawa. Meski belum menikah, ia sudah menjadi CEO karena kerja kerasnya sejak muda. Banyak wanita diam-diam mengaguminya, termasuk karyawannya sendiri. Di sisi lain, ada seorang sekretaris bernama Nadia. Cantik, anggun, selalu berpakaian rapi dan berkelas. Semua mata lelaki di kantor sering menoleh padanya. Tetapi Nadia menjaga sikap karena ia sudah menikah dengan seorang pria sederhana bernama Arman. Nadia hidup cukup bahagia walau tidak bergelimang harta. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka lebih dekat. Nadia ditugaskan untuk menemani Aditya dalam perjalanan bisnis ke luar kota. Di dalam mobil, hanya berdua, percakapan kecil mulai tercipta. Dari sekadar soal pekerjaan, berubah menjadi obrolan pribadi. Aditya menatap Nadia dengan mata penuh kagum, sementara Nadia, tanpa sadar, mulai tersenyum lebih hangat dari biasanya. Kenapa kau bisa begitu tekun mendampingi suamimu? Padahal hidupmu sederhana. Tanya Aditya dengan suara pelan. Nadia terdiam sesaat, lalu menjawab, "Karena cinta bukan soal harta, Pak. Saya bahagia dengan cara kami sendiri." Namun, di dalam hati Aditya muncul rasa penasaran yang sulit ia bendung. Nadia berbeda dari wanita lain. Ada kelembutan sekaligus keteguhan hati yang membuatnya semakin tergoda. Hari itu, meski tak ada yang terjadi, benih perasaan terlarang mulai tumbuh. Nadia pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar tiap kali berdekatan dengan bosnya. Ia mencoba menyangkal, tetapi tatapan Aditya begitu sulit dilupakan. Mereka berdua tidak sadar. Langkah pertama menuju jurang sudah mereka tapaki. Hari-hari setelah perjalanan bisnis itu, Aditya dan Nadia semakin sering berinteraksi. Aditya mulai main kari-kari, alasan untuk memanggil Nadia ke ruangannya. Kadang hanya untuk menanyakan hal sepele, kadang sekadar berbincang tentang hal pribadi. Nadia yang awalnya kaku, mulai merasa nyaman. Ia tahu dirinya harus menjaga jarak. Tapi hatinya goyah. Suatu sore, saat semua karyawan sudah pulang, Aditya masih di ruangannya. Nadia hendak membereskan berkas ketika Aditya berkata, "Nadia, duduklah sebentar. Aku butuh teman bicara." Nada suaranya serius, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Nadia ragu. "Tapi Pak, sudah sore. Suami saya." "Sebentar saja," potong Aditya. Mereka pun duduk berdua. Sunyi, hanya terdengar detik jam dinding. Tatapan Aditya tajam, membuat Nadia gelisah. "Kau tahu Nadia, aku mengagumimu.
bukan hanya sebagai sekretaris. Kau wanita kuat, cantik, dan jujur saja, aku selalu memikirkanmu. Jantung Nadia berdegup keras. Kata-kata itu seharusnya ia tolak. Tapi entah mengapa, bibirnya sulit berkata tidak. Ia hanya menunduk. Wajahnya memerah. Malam itu, saat pulang ke rumah, Nadia merasa bersalah. Ia menatap suaminya, Arman, yang sedang sibuk memperbaiki kursi rusak. Dia lelaki sederhana, penuh kasih sayang, gumamnya lirih. Tapi bayangan Aditya terus menghantui pikirannya. Godaan itu semakin nyata, dan Nadia, meski berusaha melawan, sudah mulai terperangkap dalam pesona bos mudanya. Suatu hari, hujan deras mengguyur kota. Aditya menawarkan Nadia untuk diantar pulang. Awalnya Nadia menolak, tapi akhirnya ia menerima. Dalam mobil yang hangat, suasana menjadi canggung. Aditya kemudian berkata pelan, "Nadia, aku ingin kau tahu, aku serius. Aku ingin lebih dekat denganmu." Nadia terkejut, tangannya gemetar. "Pak, jangan bicara begitu. Saya punya suami." "Aku tahu," jawab Aditya tenang, "tapi aku tak bisa membohongi hatiku." Sesampainya di depan rumah Nadia, Aditya menahan tangannya sebentar sebelum ia turun. Tatapan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Dan itulah momen pertama kali Nadia membiarkan hatinya dikhianati. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia merasa berdosa, tapi ada getaran aneh di hatinya. Rahasia kecil itu menjadi awal dari segalanya. Hari demi hari, hubungan mereka makin dekat. Pertemuan rahasia di kafe, pesan singkat larut malam, hingga tatapan penuh arti di kantor. Nadia semakin jauh dari suaminya yang justru sibuk mencari nafkah tambahan. Suatu malam, setelah lembur, Aditya dan Nadia terjebak dalam momen yang tak bisa lagi mereka hentikan. Mereka melangkah ke batas yang tak seharusnya. Hubungan terlarang itu akhirnya terjadi. Nadia menangis setelahnya. "Saya berdosa, saya pengkhianat." Namun, Aditya memeluknya erat. "Aku akan selalu melindungimu." Sejak saat itu, mereka tak lagi sekadar bos dan sekretaris. Mereka menjadi dua manusia yang terikat dalam cinta terlarang, penuh nafsu sekaligus rasa bersalah. Arman mulai curiga. Nadia sering pulang larut, kadang terlihat gelisah, bahkan sering beralasan rapat tambahan. Arman mencoba bertanya dengan lembut, tapi Nadia selalu menjawab singkat, "Kerjaan, Mas, aku capek, jangan tanya macam-macam," katanya suatu malam. Arman hanya terdiam, hatinya perih, tapi ia tak ingin membuat keributan. Ia percaya pada istrinya, meski firasatnya berkata lain. Di sisi lain, Nadia makin larut dalam kebohongan. Telepon dari Aditya ia simpan diam-diam. Pesan-pesan manis ia hapus agar tak terbaca. Ia sadar semua itu salah. Tapi rasa nyaman bersama Aditya membuatnya sulit berhenti. Suatu pagi, Nadia merasa pusing dan mual. Setelah memeriksa ke dokter, ia mendapat kabar mengejutkan ia hamil. Tangannya gemetar memegang hasil tes. Air matanya jatuh deras. Anak siapa ini? Pikirnya panik. Suaminya jarang dekat dengannya akhir-akhir ini. Ia tahu kemungkinan besar ini adalah anak dari Aditya. Ketika ia memberitahu Aditya, pria itu terdiam lama. "Kalau begitu, kita harus sembunyikan ini. Jangan sampai ada yang tahu," katanya akhirnya. Nadia semakin terjebak. Rahasia itu kini bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang nyawa yang sedang tumbuh dalam kandungannya. Arman bahagia ketika tahu istrinya hamil. Ia memeluk Nadia erat, tak sadar bahwa bayi itu bukan darah dagingnya. "Terima kasih, sayang." Akhirnya,
kita akan jadi orang tua." Nadia menangis di pelukannya. Bukan karena bahagia, melainkan karena rasa bersalah yang luar biasa. Ia berusaha tersenyum, tapi hatinya hancur. Sementara itu, Aditya mulai menjaga jarak. Kesibukan perusahaan dijadikan alasan, padahal ia takut rahasianya terbongkar. Nadia merasa sendirian, terjebak antara suami yang penuh cinta dan kekasih gelap yang mulai menjauh. Suatu hari, Arman tanpa sengaja membaca pesan di ponsel Nadia. Pesan itu singkat, tapi menghancurkan hati. "Aku merindukanmu, Nadia." Aditya. Darah Arman berdesir, wajahnya memucat, dunia seakan runtuh. Ia menatap istrinya dengan air mata. "Jadi, selama ini kau menduakan aku." Nadia tak bisa lagi berbohong. Ia menangis, sujud di kaki suaminya, memohon ampun. "Mas, maafkan aku. Aku khilaf, aku berdosa." Namun luka itu terlalu dalam. Arman pergi meninggalkan rumah malam itu. Hatinya remuk berkeping-keping. Nadia hancur. Aditya pun tidak lagi mendekatinya. Memilih menjauh demi menjaga nama baik. Nadia ditinggalkan sendirian dengan kandungannya, menanggung malu, sakit, dan rasa bersalah. Ia menangis setiap malam, mengingat wajah suaminya yang penuh luka. Ia menatap perutnya, lalu berbisik, "Maafkan ibu. Nak, semua ini salah ibu." Sementara itu, Arman hidup dengan kesedihan mendalam. Ia masih mencintai istrinya, tapi rasa dikhianati membuat hatinya tak sanggup kembali. Beberapa tahun kemudian, Nadia membesarkan anaknya sendirian. Wajah anak itu makin jelas mirip Aditya, membuatnya selalu dihantui rasa bersalah. Suatu hari, Nadia bertemu Arman di sebuah acara. Wajah mereka bertemu, namun hanya keheningan yang tercipta. Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik pergi tanpa kata. Nadia terisak. Ia sadar cinta dan kebahagiaan yang pernah ia miliki telah hancur karena kesalahannya sendiri. Cerita mereka berakhir bukan dengan bahagia, tapi dengan luka, penyesalan, dan air mata.